Hacktoberfest 2020 adalah event yang diselenggarakan oleh DigitalOcean untuk developer di seluruh dunia. Event ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung open source. Bagaimana cara kita mendukung open source adalah dengan berkontribusi di dalamnya. Berkontribusi yang saya maksud itu bisa berupa menambahkan fitur tertentu atau mungkin memperbaiki error atau isu yang ada di project open source tersebut. Untuk lebih detail, teman-teman bisa akses webnya di hacktoberfest.digitalocean.com. Teman-teman bisa buka web tersebut, kemudian untuk login atau mendaftar, teman-teman bisa klik yang start hacking ini. Tapi sebelum itu teman-teman harus punya akun github.com dulu, github.com ya, karena nanti questnya atau tasknya itu terkait dengan github.com ini. Ini contohnya kita start hacking ya. Meskipun namanya hack, ini bukan semata-mata tentang hacking, tapi ini lebih ke developer atau programming secara general. Siapapun bisa ikut di event Hacktoberfest ini. Nah, di sini tantangannya adalah membuat 4 pull request di GitHub. Jadi, misal di GitHub itu ada repository atau project dari seseorang lain, itu teman-teman bisa melakukan pull request ke project tersebut. Apa itu pull request, kemudian bagaimana cara melakukan pull request di GitHub, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan dicek. Nah, sekarang saya membahas tentang rules atau apa saja yang ada di Hacktoberfest ini. Pertama tadi ya, sudah tasknya sudah, yaitu melakukan 4 pull request di GitHub. Kemudian ketika teman-teman sudah melakukan 4 pull request, apa yang akan teman-teman dapatkan dari event ini? Kalau kita lihat di tab FAQ, ini teman-teman bisa mendapatkan, tadi di awal juga sudah tertulis ya, teman-teman bisa mendapatkan t-shirt, atau di sini juga tertulis offering the option to plant a tree, donasi tanam pohon. Jadi yang pertama itu t-shirt, dan mungkin ada beberapa stiker dari DigitalOcean. T-shirtnya ini tentunya terkait Hacktoberfest, atau alternatif lain teman-teman bisa milih yang plant a tree, tapi biasanya orang-orang pada pilih t-shirt. Dan aturannya ini dia di bagian rules. Pertama adalah pull request yang diterima adalah pull request yang dilakukan di antara tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Meskipun teman-teman sudah mendaftar beberapa hari yang lalu dan melakukan pull request beberapa hari yang lalu, itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya pull request antara tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober. Di sini ada beberapa pertanyaan, misal apakah pull request yang dilakukan ke repository sendiri itu dihitung? Jawabannya iya, tetapi kita direkomendasikan untuk melakukan pull request yang berkualitas dengan cara berkontribusi di repository orang lain atau repository milik orang lain. Kemudian, apakah multiple pull request ke repository yang sama itu dihitung? Jawabannya iya. Misalnya teman-teman hanya kontribusi di satu repository atau satu project, kemudian teman-teman melakukan 4 pull request, itu keempat-empatnya dihitung, meskipun di project yang sama atau di repository yang sama. Ini, apakah pull request harus accepted atau diterima atau merge? Jawabannya tidak, karena yang diterima di sini adalah selama pull request kita itu sampai ke tahap ready for review dan tidak dilabeli invalid atau spam. Jadi teman-teman bisa melakukan pull request selama pull requestnya nanti masuk ke tahap review, itu pull requestnya itu nanti tetap dihitung, tidak harus sampai diterima atau merge. Berikutnya, apakah issue atau commit dihitung? Ini tidak ya, yang dihitung hanya pull request. Nah, di sini repository atau issue yang bisa kita ikuti adalah semua public GitHub repository. Jadi semua repository itu bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan pull request dan itu dihitung. Dan itu hanya di GitHub platform ya. Dan repository dan isunya itu tidak harus ditandai di Hacktoberfest. Jadi semua pull request itu nanti tetap dihitung, meskipun itu tidak ada di halaman Hacktoberfest ini atau tidak ada tag Hacktoberfest. Di bagian resource di sini ada beberapa resource yang bisa teman-teman gunakan.
mulai dari introduction to open source, kemudian dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di bawah ini ya. Dan resource yang ini mungkin repository yang bisa teman-teman kontribusi atau teman-teman bisa kontribusi di dalamnya. Nih ya. Tapi kalau project atau repository yang sudah besar seperti ini mungkin akan sulit untuk kita yang masih awam di developer atau di programming. Alternatif lain, teman-teman bisa kerjasama dengan temannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat project ya bersama tim, misal teman sekolah atau teman komunitas. Nah, itu buat project repository di GitHub itu bisa, tadi di aturannya atau di rulesnya itu diperbolehkan. Semua repository bisa ya selama itu public dan ada di platform github.com. Nah, ini contohnya saya sudah mendapat 1 dari 40 request, tapi ini masih pending ya, artinya masih dalam tahap review oleh maintainernya. Nanti kalau sudah checklist seperti ini, itu artinya sudah dihitung valid. Oke, itu dia tentang Hacktoberfest. Teman-teman bisa ikut event ini, tentunya ini gratis ya. Tetapi mungkin nanti ketika pengiriman t-shirtnya ke Indonesia itu mungkin akan terkena pajak. Ya, terakhir saya mendapatkan hadiah dari luar negeri juga itu terkena pajak sekitar 50 ribuan. Nggak tahu kalau sekarang itu berapa. Intinya teman-teman harus persiapkan uangnya. Biasanya itu ditagih oleh kurirnya. Oke, itu dia tentang Hacktoberfest. Sampai jumpa di video berikutnya.